Barang siapa yang menjauhkan diri mereka dari keduanya, maka dia telah mengikhlaskan niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama muhaqqiqin menyebutkan bahwasanya riya itu secara global itu ada 3. Yang pertama, barang siapa yang mengamalkan amal soleh, niat pertamanya dia melakukan berniat riya, ya, dia murni melakukan riya, dari awal dia sudah meniatkan riya, maka ini adalah riya, murni riya. Para ulama mengatakan ar-riya'ul mahab, murni karena riya. Orang yang seperti ini seperti melakukan sholat, puasa, haji, dari awal niatnya memang bukan karena Allah, murni karena manusia, tujuan yang lain, tujuan duniawi, maka ini adalah merupakan riya, murni karena riya. Orang yang seperti ini dia tidak mendapatkan pahala apa-apa, batil, amalnya ini batil, ya. Yura'unan nasa wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Seperti perbuatan orang-orang munafik, ya, seperti perbuatan orang-orang munafik yang mana murni ibadah mereka itu apabila melakukan ibadah mereka selalu melakukan dengan rasa malas, yura'unan nas, dengan juga ingin mendapatkan pujian dan sanjungan orang lain, ingin mendapatkan penglihatan dan pandangan orang lain. Inilah sifat orang-orang munafik. Bahkan jika perbuatan seperti ini dilakukan oleh seseorang muslim, maka dia sudah terjerumus kepada perbuatan kaum orang-orang munafik. Bahkan kemunafikan yang seperti ini, kenifakan seperti ini adalah merupakan nifak kufur, sudah masuk kepada kufur. Ya, karena nifak, kemunafikan orang-orang munafik yaitu mereka murni beribadah kepada Allah dengan tujuan tidak ada yang lain, karena tujuan untuk dipuji oleh orang lain. Mereka malas melakukan ibadah tersebut. Jadi ini yang pertama, yaitu dari awal niatnya sudah karena manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak diterima. Yang kedua, antara niat apabila dia beramal soleh, niatnya separuh niatnya karena Allah dan separuh niatnya karena manusia atau tujuan duniawi, maka ini pun riya. Ini pun riya, dan inilah yang dimaksud dengan riya dalam hadis ini. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana aghna syuraka 'ani syirk. Faman amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah." Barang siapa, Rasulullah SAW mengatakan, saya tidak butuh, ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, Rasulullah SAW bersabda, saya tidak butuh dengan sekutu. Barang siapa yang melakukan amal soleh, dia meniatkan menyekutukanku dengan selainku, maka aku akan meninggalkannya dengan sekutunya itu. Ya, aku akan meninggalkannya dengan sekutunya tersebut. Jadi di sini dia